perbandingan tentang kualitas udara di Malaysia dan di Indonesia. Kan betapa timpangnya harga makanan di airport di Indonesia, terutama di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini teman-teman, saya mohon maaf ya, mohon maaf, banyak-banyak mohon maaf, karena banyak yang berkomentar di video-videoku itu yang banyak nggak dijawab guys. Baik itu yang bertanya kepada saya, yang mau berinteraksi dengan saya, itu nggak ada jawaban. Ada yang ada jawaban dan ada yang tidak. Sebenarnya gini guys, saya itu datang ke sini, datang ke Malaysia ini, datang untuk bekerja guys. Dan saya itu kerja sama orang. Jadi ketika saya kerja itu sulit sekali untuk memegang telepon. Bukannya nggak boleh megang telepon, hanya saja saya itu lebih ke tanggung jawab saya sebagai kuli gitu, sebagai pekerja. Sebagai pekerja ya, ketika kerja ya kita harus fokus ke kerjaan kita. Ketika kita rehat baru pegang telepon, seperti itulah kira-kira guys gitu. Dan ketika pulang pun saya itu punya anak di sini guys, punya anak baby. Jadi saya itu dengan istri, ya kalian udah tahu sendiri lah kalau punya anak baby itu seperti apa gitu ya. Pastilah ketika kita megang telepon, anak sudah, ya seperti itulah guys. Gue nggak pandai untuk bercerita gitu ya, seperti kalian udah pasti paham lah ketika punya anak baby gitu. Ketika pulang, dan banyak teman-teman yang ngajak saya untuk datang ke negeri-negeri kalian atau ke tempat-tempat kalian. Contohnya ada yang ngajak ke Terengganu, ada yang ngajak datang ke negerinya di Kedah, di Pinang, di Negeri Sembilan, di Johor. Itu bukannya saya menolak, bukannya saya nggak mau, bukannya saya sombong guys. Hanya saja saya itu terhalang oleh kerjaan saya yang ya seperti kalian tahu lah, nggak suka-suka kita itu ambil cuti kalau kerja sama orang kan gitu guys gitu. Nggak enak lah gitu ya. Ya mau gimana lagi, yang namanya kerja sama orang yang seperti inilah guys gitu. Ya mudah-mudahan kalian paham dengan keadaan saya. Saya itu bukannya menyombongkan diri atau sok-sokan gitu, enggak guys. Hanya saja inilah keadaan saya, yang saya tuh nggak perlu menutup-nutupi keadaan saya. Ya memang ini keadaan saya, mau gimana lagi gitu. Ya seperti inilah guys gitu. Jadi mohon maaf sebanyak-banyaknya, guys. Insya Allah jika ada kesempatan nanti, insya Allah saya akan datang, saya akan bersilaturahim ke teman-teman semuanya, insya Allah guys, insya Allah. Jadi oke, teman-teman, kita reaction video yang akan kita reaction pada malam ya pada hari inilah gitu ya. Pada hari ini dia videonya guys. Ini dia guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam video ini saya akan menunjukkan betapa timpangnya harga makanan di airport di Indonesia, terutama di Juanda, Surabaya, dan harga makanan di airport KLIA 1. Ketika ya. 2 minggu yang lalu saya pulang ke Indonesia, saya membeli satu minuman, kurang lebih minumannya seperti ini, ukurannya seperti ini. Nah, di KLIA itu harganya Rp2, berarti kurang lebih 6.500. Barusan saya membeli minuman ini ya, di Juanda, Surabaya. Tahu berapa harganya? 15.000. Wow. Berarti setara dengan kurang lebih
Wow, mahal sekali. Yang kedua, ini saya beli di KLIA 1. Harganya 6 ringgit. Berarti setara dengan kurang lebih 19.000. Tapi saya membeli di toko sebelah di situ. Ini harganya 34.000. Berarti harganya setara kurang lebih setara dengan 12 ringgit. Kenapa begini ya? Saya rasa perlu ada kendali. Yang saya tahu, kalau di Malaysia itu harga barang ada harga terendah dan ada harga tertinggi. Tidak boleh menjual terlalu rendah dan tidak boleh menjual terlalu mahal. Ada batasannya. Jadi tepuk dada, tanya selera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mahal banget ya. Iya. Sebenarnya abang ini bener sih. Gue juga pernah merasakan, dan teman-teman TKI, TKW atau PMI ya, yang kerja di luar negeri, atau pelancong yang kerja di pelancong kerja yang datang ke luar negeri gitu, entah itu ke Malaysia dan pulang lagi, itu pasti merasakan hal yang sama gitu. Apalagi kami nih seperti PMI, pekerja migran Indonesia nih yang mau pulang nih, pasti merasakan hal yang sama. Soalnya di KLIA itu, di KLIA, entah KLIA 1 atau KLIA 2 itu ya masih setara, masih oke lah harganya gitu guys, masih oke lah. Tapi setelah kita datang ke negeri kita sendiri, negara kita sendiri gitu, ke Juanda itu kan, saya pun kalau mau pulang itu pasti turunnya di Juanda, Surabaya guys gitu. Itu harganya memang mahal. Gue pernah beli mineral itu 12.000 pada waktu itu guys, waktu saya pulang. 12.000 yang kecil, bukan yang besar. Waduh, di sini yang kecil itu, kalau di kedai-kedai biasa itu ya, kalau di kedai-kedai yang lebih murah itu ada yang 90 sen, 80 sen lah gitu ya. Setara dengan 3.000 atau 2.000 lebih lah gitu. Di sana 12.000 guys, itu di bandara. Kalau di KLIA itu sekitar, iya benar kata abang tadi, sekitar 2 ringgit lah gitu ya. Mahal guys, mahal bener. Ya ini sebenarnya itu hebatnya Malaysia. Gue selalu bilang ya. Ternyata Malaysia nih kalau kita pikir-pikir dari secara detail harga pun mereka jaga loh. Kerajaan itu menjaganya. Ya memang betul, ini harus sebenarnya guys, agar tidak ada orang yang menjual terlalu tinggi, agar tidak ada orang yang menjual terlalu rendah. Itu bagus sebenarnya guys. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi oleh peniaga-peniaga atau pedagang-pedagang. Ini bagus banget guys. Itu kenapa gue selalu ngomong, yuk contoh Malaysia. Kan gue selalu ngomong. Ternyata walaupun yang gue ngomong ini, yang nyuruh contoh itu banyak juga yang gak terima. Ngapain nyontoh Malaysia? Siapa yang mau jadi contoh? Orang Malaysia sistemnya udah bagus kok, nggak mau nyontoh. Gimana sih? Mau punya pemikiran sendiri. Gue bingung sama lo kalian semuanya tuh. Oke guys, ini ada video lagi guys. Ini dia guys. Perbandingan tentang kualitas udara di Malaysia dan di Indonesia. Kedua negara tetangga ini sama-sama mengalami polusi udara. Tapi kamu tahu nggak yang mana lebih parah? Secara rata-rata, kualitas udara di Indonesia lebih buruk daripada di Malaysia, Besti. Kualitas udara di Jakarta contohnya sudah tergolong tidak sehat. Bahkan aktivitas outdoor sudah tidak direkomendasikan. Sedangkan kualitas udara di Kuala Lumpur masih di level moderate. Indonesia juga sempat menjadi peringkat pertama sebagai negara dengan kualitas udara terburuk di Asia Tenggara, Besti. Aku juga sempat merasakan beberapa perubahan di diri aku. Waktu masih di Medan, aku tuh gampang banget sakit. Pernah ketika zaman COVID, aku di rumah aja tiba-tiba kena sakit campak. Tapi ketika di Malaysia, walaupun aku jalan banyak dan di bawah matahari, tapi tuh nggak bikin badan aku pelikat dan juga lemes. Cuman ya karena panas aja gitu loh. Sekarang di Malaysia juga banyak banget electric bus yang zero emission, jadi bisa bantu ngurangin polusi di negaranya. Kira-kira Indonesia kapan ya, Besti? Meskipun kualitas udara di kedua negara ini masih perlu dibenahi, tapi secara umum Malaysia memiliki kualitas udara yang lebih baik daripada Indonesia. Jadi yuk gunakan public transport demi mengurangi polusi di negara kita. Ya kalau kualitas udara di Indonesia itu memang dari dulu dah, nggak usah dikomentarin, itu udah memang dari dulu memang gitu ya.
Kalian udah tahu sendiri, apalagi di Jakarta guys, apalagi di Jakarta. Mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki dan lahirlah seorang pemimpin yang bisa memperbaiki Indonesia. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.